Sekarang kita akan masuk ke dalam sahabat. Kenapa sahabat itu? Karena banyak ulama ini, bukan banyak ulama, banyak orang dan firqah Islamiyah ini problem pasal sahabat ini. Padahal sahabat itu menurut para ulama ahli sunnah dia adalah mata rantai ya, yang apa? Yang menyampaikan mata rantai sampainya Islam kepada kita. Jadi jika sahabat ini dipermasalahkan, maknanya Islam pun dipermasalahkan. Islam pun dipermasalahkan karena Islam itu sampai melalui sahabat. Karena kita tak pernah jumpa Rasul. Rasul menyampaikan kepada para sahabatlah yang menyampaikan Islam kepada kita, karena wasilah antara kita dan Rasul adalah para sahabat. Karena itu kita mempunyai sesuatu yang kena kita bahas sebenarnya, yakni sahabat ini. Dan pembahasan ini dibahas pun di ilmu kalam pun dibahas. Bahkan Imam At-Tahawi di dalam akhir kitabnya membahas pasal sahabat ini. Syekh Said Foda di dalam kitabnya beliau Syarhul Kabir ala Tahawiyah menyebutkan tentang pasal sahabat ini. Jadi ini bukan pembahasan khusus di dalam ilmu mustalah hadis saja, Ustaz Fatih ya, tapi juga di dalam akidah. Kenapa? Apakah kita wajib mempercayai sahabat? Apakah kita wajib mempercayai sahabat itu baik semua? Sebenarnya tidak. Yani maknanya kalau orang tak percaya sahabat kecuali Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ini problem dua orang ini. Yani kalau ada orang tak percaya dua orang ini, Islamnya tanda tanya, terutama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat Sayyidina Abu Bakar ini kesahabatannya thabit fil Quran. Idz qala lahu li sahibihi. Allah mengatakan, Rasul bersabda kepada sahibnya, Anda mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, Anda kafir. Berbeza dengan Sayyidina Umar, ini fasik. Yang lainnya tak ada problem. Cuma problemnya itu mungkin Anda mukhalif li ahli sunnah, tapi kalau sampai keluar daripada Islam itu tak. Nah, sebenarnya masalah sahabat ini dari perspektif akidah, dia bukan akidah. Akan tetapi karena banyak sekali firqah Islamiyah menggantungkan keislaman seseorang seperti Syiah dengan beberapa etikat yang ada pada sahabat, maka para ulama mutakalimin memasukkan hal tentang permasalahan sahabat ini di dalam ilmu akidah. Di dalam ilmu mustalah hadis, kenapa kok sahabat ini, sahabat ini disebut di sini? Karena sahabat, begitu pula tabi'in, adalah mata rantai yang sangat penting di dalam sampainya hadis kepada kita. Kalau sahabat ini dibelasah oleh firqah-firqah yang lain dan kita sebagai ahli sunnah tak boleh bela, maka hadis ini akan ada problem. Bahkan Islam secara umum akan ada problem. Kenapa? Karena Islam sampai kepada kita melewati sahabat. Karena itu mabhas adalatus sahabah itu itu penting. Apa makna adalatus sahabah? Adalatus sahabah itu maknanya macam ini, Suf. Ketika kita mengetahui bahwasannya hadis ini disampaikan oleh sahabat, contohnya Amir ibn Wathilah, siapa Amir ibn Wathilah? Cuma semua ulama mengatakan ini sahabi. Anda tidak perlu untuk mencari tentang sirah atau biografi hayah ini siapa, pernah bohong apa tak ya. Cukup dia itu sahabat, maknanya dia itu adil. Wadih ya, berbeza dengan selain sahabat. Contohnya hadis ini datang daripada siapa? Daripada Fatih bin Azmi. Siapa Fatih bin Azmi ini? Oh, dia muslim. Kalau dia muslim kita kena usudon. No. Kita kena realistis. Tidak semua muslim itu baik. Yakni Anda menjadi muslim bukan maknanya Anda ini malaikat. Ketika Anda muslim, maknanya alhamdulillah yakni nahmatullah, tapi untuk masalah perawian hadis kita kena gali lagi. Apakah dia itu thiqah atau tidak. Tidak cukup kata-kata muslim untuk menjadikan dia itu baik.
berbeza dengan sahabat, paham ya? Berbeza dengan sahabat. Cukup dengan orang ini sahabat, maknanya semuanya oke. Kecuali ada dalil qati' bahwasanya ini tak oke. Selain sahabat tak boleh macam itu. Anda tidak bisa mengatakan selain sahabat itu adil kecuali Anda sudah research. Sahabat untuk menfasikkan sahabat kena research. Selain sahabat untuk mengadilkannya kena beza, jauh bezanya, jauh sangat. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula kalau ada sahabat berkata tentang mukhalif li akidah ahli sunnah atau mukhalif lil Islam, kita kena takwilkan. Bukan maknanya kita itu mengatakan para sahabi ini maksum. Akan tetapi kita melihat bahwasanya sahabat itu jarang sekali, atau sahabat itu di majority perbuatannya sesuai dengan Quran, sesuai dengan ada itu. Sahabat itu di majority keadaannya sesuai dengan Quran, sesuai dengan Islam, tidak pernah berbeza pendapat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dari banyak sekali kejadian itu kita mempunyai sebuah intibak kalau bahasa Arabnya itu. Intibak ini maknanya, oh sahabat ini best. Sahabat ini best. Kenapa kita mengatakan sahabat ini best? Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat para sahabat ini best. Walaupun kita tidak melihat semuanya Tuan Azmi, tapi banyak sekali kejadian yang membuat kita mempunyai keyakinan sahabat itu semacam ini. Wadah ya? Oke. Mungkin ada beberapa kejadian ya, sahabat itu bukan nabi. Mereka juga manusia, kadang salah, kadang benar. Cuma ada kejadian yang sangat banyak mengatakan mereka itu baik. Kalau ada satu yang tak baik, kita kena takwilkan. Atau mungkin ini istitsnaat di dalam kondisi-kondisi yang berbeza, kondisi-kondisi yang berbeza. Dan ini bukan sebuah ismah, berbeza dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kita sebut dengan yang namanya husnudzon. Aywa. Ini khusus untuk sahabat ya. Dengan orang Tuan Azmi tak boleh macam itu. So, husnudzon itu ada husnudzon naif, husnudzon himari, saya bilang husnudzon naif, ada husnudzon bidalil. Aywa. Kadangkala saya tidak pernah jumpa dengan Anda. Cuma karena Anda Muslim, saya husnudzon lah. Saya husnudzon kepada Anda bahwasanya Anda itu Muslim. Mungkin saya nak jual beli kepada Anda, saya percaya kepada Anda, insya Allah Anda bawa MP3, insya Allah ini tak tipu. Kenapa? Anda pakai apa ini namanya? Pakai kopiah. Katanya ada orang itu setiap ada polis dia pakai kopiah. Ada semacam husnudzon. Memang benar, kalau Anda pakai kopiah, orang akan tengok ini adalah sebuah husnudzon. Di dalam muamalah amah itu no problem. Paham ya? Itu no problem. Akan menjadikan Anda itu, oh orang ini Muslim, maknanya orang ini baik. Faqat fi hadza. Di dalam masalah ini tidak apa-apa. Tapi di dalam hal-hal yang lebih dalam, meriwayatkan hadis, tentang kabar, itu tidak boleh. Harus ada verifikasi dulu. Harus ada apa? Verifikasi. Begitu pula kalau Anda orang Muslim Tuan Azmi, dan Anda itu mempunyai kitab. Contohnya banyak orang bermisalkanku tentang Ibn Taimiyah. Udahlah, Ibn Taimiyah itu kita kena husnudzon, dia itu tidak mujasimah. Itu tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena dia mempunyai kitab. Anda kena baca kitabnya. Baru setelah itu Anda boleh memutuskan husnudzon atau suudzon. Tanpa Anda membaca kitabnya, Anda tak boleh husnudzon terhadap pendapatnya. Karena di sini husnudzon di dalam masail ilmiah itu tidak boleh. Harus ada yang namanya objektif. Husnudzon yang tanpa dalil itu diperbolehkan di dalam muamalat amah bainal muslimin, jual beli kah,
cakap-cakap borak-borak biasa. Ada orang borak, oh ini insya Allah case hari ini itu 0. Anda tak payahlah dustakan dia. Ya insya Allah ini orang pakai songkok, pakai baju apa? Baju apa itu namanya? Melayu. Baju Melayu, insya Allah dia best. Tak payah kita, 0-0. Saya kena riset siapa Anda sampai saya boleh mempercayai perkataannya bahwasanya case hari ini 0. Tak payahlah macam tu. Ini bukan perkara yang perkara yang dahsyat. Ini perkara muamalah amah borak-borak biasa. Ini borak-borak biasa, muamalah jual beli roti gardenia. Oh, ini gardenia yang fake. Janganlah buat macam itu tak boleh. Cukup dengan Anda ini muslim, saya boleh astanid bahwasanya Anda ini orang best di dalam masalah-masalah kecil seperti ini. Masalah-masalah yang besar, kenapa namanya? Kena research, tak boleh Anda buat macam itu. Kalau dalam masalah besar seperti aqaid, apalagi ketika Anda mempunyai kitab, ini kitab saya, ini pendapat saya. Tanpa Anda membaca kitab ini, Anda tidak boleh untuk husnudzon. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ada kitabnya. Karena ada kitabnya. Ketika dia mengatakan, saya ini mujassim, saya husnudzon, bukan maksud Anda, ya benar halal. Ana mujassim ya benar halal. Tak. Anda ini tidak faham apa maksud astagfirullahaladzim. Saya ini mujassim. Hakada Ibn Taimiyah seperti itu. Tapi kita macam apa? Dikil. Tak. Loh, macam mana sih? Saya ini bukan ahli sunnah. Tak, Anda ini ahli sunnah. Tak boleh semacam itu. Anda kena baca apa? Kitabnya dia. Baru setelah itu Anda boleh husnudon atau suudon. Wadah ya. Kita pun dengan para sahabat bukan husnudon mujarrad. Kita tengok kita riset dulu. Walaupun kita tak riset semua sahabat, kita riset jumlah besar daripada sahabat. Dan semuanya best. Ada beberapa orang tak kita research, minimum mereka sama seperti yang kita research. Itulah yang namanya adalatus sahabat. Kenapa? Karena mereka ikut hijrah, tinggalkan semua harta mereka, tinggalkan anak dan istri mereka, atau semua apa yang mereka punya mereka tinggalkan hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabat seperti itu. Dari situ kita husnudon, itu pun riset Kita riset beberapa, yang lainnya sama. Untuk masalah arok ilmiah, pendapat-pendapat ilmi, tak boleh semacam itu. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Syekh Said Foda berbicara tentang masalah ini di dalam kitabnya beliau Syarhul Kabir At-Tahawiyah ketika menjelaskan tentang perkataan Imam Tohawi yang berkaitan tentang sahabat. Karena ada dua kubu di dalam masalah sahabat ini, menjadikan sahabat ini sampai seperti anbiya dan menjadikan sahabat ini lebih rendah daripada orang kafir. Wadah ya, kita ahli sunnah tak semacam itu. Kita mengatakan mereka adalah manusia, wa huwa afdolul insan ba'dar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin salah, mungkin benar, tapi kita kena husnudon kepada mereka. Yang gaduh atau yang tak gaduh. Macam mana yang gaduh? Iya, dulu sahabat ada yang gaduh. Macam mana gaduh? Gaduh antara Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali, Harbul Jamal. Gaduh antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Oke, gaduh biasa, jangankan antara para sahabat. Sahabat kan tidak ada hubungan keluarga kan. Tuan Azmi dan anaknya pernah gaduh tak? Ada gaduh, anak dan ayah pernah gaduh. Saudara dan ayah, apalagi suami dan istri. Sebagian orang kalau satu hari tak gaduh, rindu. Macam rindu saya tak gaduh dengan istri saya. Gaduh. Yakni sahabat tak pernah gaduh, yakni gaduh mereka. Kadangkala saling memaki. Tapi tidak ada dari para sahabat itu ingin menghancurkan Islam. Tidak ada. Segaduh-gaduhnya anak dan bapak, tidak pernah bapak itu mempunyai rasa untuk saya nak menghancurkan anak saya. Begitu pula anak, saya tak suka dengan ayah saya. Tapi tidak ada dari anak itu saya nak hancurkan ayah saya. Sama, sahabat pun semacam itu. Biasa. Hal-hal semacam itu adalah perkara yang biasa. Ini adalah masalah manusia
history antara manusia dan manusia, gaduh, selesai, saling maafkan, nabu surok subak dina alabat, kita saling cium cipika-cipiki, salaman, wassalam wantaha, gaduh itu menjadi history. Dan kita move on. Kita apa? Move on. Itulah bagaimana ahli sunnah itu melihat gaduhnya sahabat daripada perspektif dan aspek. Berbeza dengan Syiah yang terus membawa gaduh itu sampai sekarang. Dan terus menjadikan gaduh antara sahabat ini macam aslun min usuliddin. Apa Anda punya mauqif antara Sayyidina Ali dan Muawiyah? Oh, saya bela Muawiyah. Ya wailak kafir mukhallad fi jahannam. Anta muslim wa ghairu mu'min. Macam tu, Suf. Anta muslim wa ghairu mu'min. Apa maknanya muslim ghairu mu'min? Anda ini di dunia diberi muamalah Islam, tapi Anda di akhirat apa namanya? Anda di akhirat tidak mukmin. Wadih ya. Aywa. Selama kita ini menjadikan para sahabat ini manusia, dia mungkin salah, mungkin benar, dan kita menghormati para sahabat, itu tidak melarang kita untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Gaduh antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ahli sunnah tanpa ragu-ragu mengatakan al-haq ma'a Sayyidina Ali, wal khotok ma'al Muawiyah. Wakilahuma sahiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahum ajruhum, lahum ijtihaduhum. Dan jangan, kita nak lebih-lebihkan Sayyidina Muawiyah. Tak ada. Yakni Anda tak boleh bandingkan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, tak boleh. Sayyidina Ali makomnya jauh lebih tinggi. Ini min akabiri sahabah, asyrah mubasyarin, khulafaul arba'ah. Sayyidina Muawiyah min asghari sahabah. Pas kita cuma melihat seperti itu, apapun kejadiannya, Sayyidina Muawiyah sahabah. Bahkan diceritakan Habib Abu Bakar Sohib Gresik di Indonesia, kalau ada orang membaca hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah dan tidak taroddi, marah. Menjaga sampai situ, Sof. Menjaga sampai situ. Maknanya ahli sunnah wa minhum habaib. Karena banyak yang menuduh para habaib ini benci dengan Muawiyah. Tak ada macam itu. Tak ada macam itu. Saya lama ditarim. Saya lama ditarim. Setiap ada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Setiap mengatakan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, takkid. Bahkan saya pernah dulu itu disuruh qomat. Benar itu. Saya lupa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alihi wasallam, saya langsung qomat. Saya disuruh mengulangi qomat. Tak boleh. Anda kena tarodi alas sahabah. Tarodi alas sahabah. Wahada akidatu ahli sunnah wal jamaah. Karena Syiah mengatakan bahwasanya sahabat semuanya murtad. Hanya sisa 7 atau 5 dari ratusan ribu itu. Sahabat yang ikut Hajatul Wada 124 ribu apa 125 ribu. Dari semua itu murtad semua kecuali 5 apa 6 atau 7. Makul ada. Yakni Rasul sebodoh itu kah? Pilih sahabat sampai seperti itu. Inilah akidah kita secara global, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadhil masalah yahtamilul kalam aktsar min hadza. Saya bisa lebih tafsil yakni tentang masalah ini, cuma ini bukan ilmu akidah, tapi ini adalah fan di dalam mustalah hadis. Sahabat di sini ditengok dari perspektif adalahnya, karena sahabat adalah mata rantai yang sangat penting di dalam sampainya hadis kepada kita. Dan setelah sahabat tabi'in. Kenapa sahabat dan tabi'in saja? Karena dua orang ini ada dalam Quran. Al-muhajiruna wal ansor walladzina taba'uhum. Disebutkan. Karena itu dua kaum ini, dua golongan ini menjadi pembahasan penting di dalam ilmu mustalah hadits, terutama para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.